Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini ini ada ayam. Ini dia ayamnya kira-kira 250 gram ya. Jadi ayam yang kita gunakan di sini ada 250 gram dan di sini ada telur. Ini ada 4 butir telur ya yang kita gunakan. 4 butir telur, telur ayamnya yang besar ya, yang jumbo gitu kan. Nah, ini ukuran telur yang besar. Dan selanjutnya ada garam, ada tepung terigu, nanti kita gunakan secukupnya, dan di sini juga ada tepung roti yang kuning atau dibilang juga tepung panir, dan ini kita menggunakan roti tawar ya. Ini roti tawarnya ada 3 lembar. Dan di sini juga kita menggunakan bumbu perencah-perencah seperti kunyit, merica ladaku, dan di sini ada kaldu Royco. Kita pakai kaldu Royco ya di sini. Ini dia kaldunya. Selanjutnya kita akan siap memasak. Gimana sih masaknya? Nugget-nugget ayam ting-ting gitu kan. Ini nugget ting-ting, nuggetnya ayam ting-ting. Oke, pertama-tama kita buat ini roti, kita buang kulit pinggirnya ya. Seperti ini tampilannya. Lalu kita potong kecil-kecil. Jadi roti tawar di sini di dalam nugget itu berfungsi memberikan rasa kenyal-kenyal gimana gitu kan. Pas digigit nyel-nyel-nyel gitu. Jadi ini dia ya yang kita pakai 3 lembar roti tawar. Bagi kalian yang tidak mempunyai roti tawar, itu ada tepung roti dari Mama Suka. Itu ada tepung roti yang Jepang yang warna putih ya. Dan ini dia tampilannya siap memasak. Kita siapkan wadah. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu ini ayam. Daging ayam yang sudah digiling ya. Beratnya kira-kira 250 gram. Jadi kalian bisa menggunakan dada ayam yang di filet ya. Aduh, di filet enggak tuh dadanya, ya ampun, ini dagingnya montok-montok gitu kan, ting-ting-ting gitu. Dan ini dia kita beri merica secukupnya. Kalau mau dikira-kira pakai sendok teh ya, mericanya setengah sendok teh. Dan di sini juga ada kita beri kunyit juga setengah sendok teh. Kalau untuk kaldu bubuknya di sini kita masukkan setengahnya ya, setengah bungkus dari kaldu bubuk. Kita juga menggunakan garamnya sesuai selera, secukupnya saja ya. Nah, ini dia kita akan memasukkan telurnya. Jadi fungsi telur di sini memberikan rasa kejal dan gurih-gurih gimana gitu kan. Oke, ini dia tampilannya telur yang sudah kita masukkan. Di sini ada 3 butir telur ya. Sebenarnya tadi di depan di awal kita ada 4 butir telur. Cuma 1 butir telurnya itu untuk bagian terakhir ya, itu untuk polesan sebelum diberi tepung panir atau tepung roti yang berwarna kuning. Ini dia tampilan adonannya yang kita aduk-aduk, lalu kita masukkan tepung rotinya. Ini dia ya. Setelah tepung rotinya masuk, ini tepung rotinya kita tekan-tekan ke dalam adonan biar dia meresap-resap gimana gitu kan, menyatu. Ini dia ya tampilannya. Nih, sepertinya tepung roti kita ini sudah bercampur gitu kan dengan bahan adonan yang sudah kita siapkan. Lalu kita masukkan tepung terigu. Pertama-tama kita masukkan 2 sendok makan saja terlebih dahulu ya. Kita lihat ini adonannya bentuknya seperti apa. Kalau masih terlalu encer, bisa kita tambahkan 1 sendok lagi terigunya.
Ini dia ya tampilannya, kita campur gitu kan. Sepertinya masih terlihat encer. Jadi kita tambahkan lagi terigunya di sini untuk menentukan teksturnya. Itu sesuka hati kita ya. Tapi bagi yang suka dia lebih kental lagi boleh ditambah tepungnya. Tapi di sini kita menggunakan cukup 3 tepung terigu itu untuk takaran telur yang ukurannya besar. Kalau untuk telur yang takarannya sedang itu mungkin bisa ya sekitar 2 sendok terigu, tapi ini yang kita gunakan di sini telur yang besar atau telur yang jumbo. Ini dia adonan kita aduk-aduk terus ya. Tampilannya sepertinya sudah mulai pas nih untuk dimasak. Sambil kita aduk-aduk ini kita siapkan kukusan untuk mengukus adonannya. Tampilan adonan kita sudah siap masak. Jadi di sini kita langsung siapkan cetakan untuk di dalam kukusan itu diberi margarin atau minyak terlebih dahulu. Tujuannya supaya tidak lengket di adonan setelah adonannya matang. Ini dia ya tampilan dari adonannya, kita ratakan di dalam cetakan loyang kita. Seperti ini tampilannya, dimasukkan ke dalam loyang cetakan. Untuk cetakannya di sini bisa menggunakan cetakan apa saja ya. Ini nanti juga bisa dibentuk. Dan ini dia adonan yang kita letak di cetakannya. Di dalam loyang seperti ini kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah diberi air terlebih dahulu. Kita akan mengukus, kita tutup kukusannya ya, kita tunggu dia matang. Jadi kita memasak sampai matang. Jadi untuk mengetes dia matang atau tidak, kita di sini siapkan lidi ya. Ini lidi sate yang kita pakai untuk mengetesnya. Oh, kalau adonannya sudah tidak lengket lagi berarti sudah matang. Dan ini dia tampilan yang sudah matang. Ini sudah kita dinginkan terlebih dahulu ya. Kita siapkan juga bahan-bahan untuk membentuknya menjadi nugget. Di sini ada tepung roti atau tepung panir. Dan di sini juga sudah siap telur ya sebagai perekat. Ini dia, kita potong-potong terlebih dahulu adonan yang dikukus tadi. Kita bentuk sesuai selera ya. Ini kalau mau membentuk nuggetnya, kalau ada cetakan silakan gunakan cetakan kalian. Kalau di sini diiris panjang kotak-kotak ya, gini nih. Jadi bentuknya persegi panjang gitu kan. Ini dia telurnya yang sudah kita siapkan sebagai bahan perekatnya. Setelah itu kita masukkan ke tepung roti atau tepung panir ya. Ini kita balurin jadi hasilnya seperti ini. Ini dia tampilan nugget kita, sudah selesai semua. Oke, kita akan mulai menikmati nugget ayam ting ting, dijamin enak ya ting ting. Kita goreng nih nuggetnya ya. Kita goreng. Ini dia hasil dari pembuatan nugget kita tadi. Terima kasih ya buat yang sudah menonton videonya, dan saksikan video-video selanjutnya, pasti banyak menu-menu menariknya di Dapur Yanti.
Dan selamat mencoba tutorial membuat nugget ayam ting-tingnya.